Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan diri sebelum kita memasuki perjamuan kudus yang akan dilayankan pada hari Jumat Agung nanti. Mari mempersiapkan diri melalui persiapan perjamuan kudus atau pendadaran. Untuk itu, marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk memasuki pendadaran perjamuan kudus. Saat teduh dipersilakan. Amin. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, Tuhan Allah yang ada bersama kita adalah Allah yang hadir bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, marilah memujikan Kidung Jemaat 17, bait pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai semua sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan dalam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, marilah pendadaran persiapan perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada saat ini, kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, Tuhan Allah yang adalah gembala kita, senantiasa hadir bersama kita di dalam kemenangannya yang ajaib untuk menggembalakan kita domba-dombanya. Kidung Jemaat 407, bait pertama dan ketiga, Tuhan Kau Gembala kami, kita pujikan. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, marilah sebelum kita memasuki perenungan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita menyiapkan batin kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah keraguan kami, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah keputusasaan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Hingga pada saat ini kami boleh bersama melaksanakan persiapan perjamuan kudus pendadaran. Kiranya melalui persiapan perjamuan kudus ini ya Tuhan, kasih setia-Mu menghantar kami, memberkati kami sehingga kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Secara khusus, pada saat ini kami hendak melandasi kesiapan kami dengan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh hadir dan menjamah kehidupan kami, menyertai kami senantiasa. Dan berkatilah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan merenungkan dengan sungguh serta melaksanakannya hari lepas hari. Kiranya hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu dapat menyampaikannya seturut dengan kasih setia Tuhan. Berkatilah lidah bibirnya. Apa yang dikatakannya kiranya seturut kasih setia-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, bacaan kita yang akan melandasi sabda Tuhan akan kita ambil melalui pembacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Demikian isi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka
akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia. Ialah kita yang tidak hanya mendengarkan sabdanya, namun memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Tema perenungan pada saat ini adalah kemenangan memupus keraguan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, siapa orang yang tidak pernah ragu di dalam kehidupannya? Tentu tidak ada. Saya yakin, saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian senantiasa ada masuk di dalam sebuah pertanyaan besar. Apakah mungkin? Nopo saged? Dan pertanyaan-pertanyaan itu dibingkai di dalam sebuah keraguan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, keraguan demi keraguan jika dilalui dengan optimisme tentu akan semakin pudar hingga akhirnya menghilang. Namun Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, apa yang terjadi apabila saya dan panjenengan sekalian memelihara sebuah keraguan? Dari sebuah keraguan itu beranjak menjadi 2 buah keraguan. Dari 2 buah keraguan berkembang menjadi 3 buah keraguan. 4, 5, 6 dan seterusnya tidak akan terjawab satu persatu tanpa sebuah optimisme. Maka Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, keraguan itu senantiasa menggerus perasaan manusia. Senantiasa menggerus kehidupan manusia. Sehingga akhirnya dia sendiri bahkan akan ragu mengenai kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, keraguan demi keraguan itu hanya akan menjadi candu yang menyakitkan kita. Kita hidup di dalam keraguan tanpa sebuah optimisme, tanpa kita bisa berharap, bahkan tanpa kita bisa menjawab, mencari solusi demi solusi yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, keraguan yang sama di dalam bacaan kita nampak melalui apa yang dilakukan para murid.
keraguan itu belum bisa mereka pupus. Meskipun pada kenyataannya ada bagian dari komunitas para murid, para perempuan, orang-orang yang dekat dengan Kristus, orang-orang yang mendarma baktikan hidupnya sebagai seorang wanita untuk melayani komunitas Kristus, untuk mengembangkan imannya. Namun di dalam bacaan kita, kehadiran dan kemantapan serta optimisme para perempuan itu seakan pupus begitu saja, hilang begitu saja. Padahal mereka adalah orang-orang yang taat. Dalam bacaan di ayat 10 disebutkan, perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Para perempuan ini dikenal sebagai perempuan-perempuan yang luar biasa, yang kemudian mengawali kepercayaan orang-orang Kristen di zaman itu. Namun, para perempuan ini dan juga perempuan-perempuan lain yang ikut bersama-sama dengan mereka tidak dipercaya oleh para rasul dan saudara-saudara sekomunitas Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Para perempuan ini memang tidak ambil bagian dalam penguburan Tuhan Yesus. Sebab penguburan itu dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan orang-orang pria yang lain, para pria yang lain hadir bersama Yusuf dari Arimatea. Namun para perempuan ini memperlihatkan dengan baik, memperhatikan dengan sungguh, mengawasi dengan jeli bagaimana proses penguburan mayat Yesus. Bahkan para perempuan ini mencoba mengingat baik-baik di mana tepatnya letak Yesus dikuburkan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Kristus, jangan dibayangkan nggih, jangan dibayangkan pekuburan pada saat itu wonten tulisane. Jangan dibayangkan pekuburan saat itu ada nisannya yang ditulis siapa meninggal pada tanggal berapa dan doa-doa yang ditulis pada batu nisan. Tidak ditulis dalam kubur Yesus nisan yang tulisannya Yesus ben Yosef, Yesus ben Yusuf. Tidak dituliskan dalam pekuburan Tuhan Yesus. Oleh karenanya, para perempuan ini memperhatikan dengan sungguh, mengamati dengan jeli, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan karena keesokan harinya adalah hari Sabat, Bapak, Ibu, Saudara, baru pada hari setelah hari Sabat itu, yang dihitung adalah hari yang ketiga. Mereka, Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus bersama dengan perempuan-perempuan yang lain dalam komunitas Tuhan Yesus datang dan membawa rempah-rempah. Hendak menyucikan tubuh Kristus. Namun apa yang terjadi? Kubur sudah terbuka. Dan ada dua orang berpakaian berkilauan memberitahu mereka bahwa Yesus tidak ada lagi di sana. Karena ia telah bangkit. Kedua orang itu menegur para perempuan karena tidak mengingat perkataan Tuhan Yesus mengenai penyaliban dan kebangkitannya.
Ingatlah apa yang dikatakannya Tuhan Yesus kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia yang hidup yang telah menang di antara orang-orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus. Perkataan kedua orang ini kemudian membangkitkan ingatan, memori mengenai perkataan Tuhan Yesus yang telah diucapkan di Galilea jauh sebelum kematiannya. Para perempuan itu kemudian dapat mengingat dan melihat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah nubuat yang telah digenapi. Simbol sebuah kemenangan. Kemenangan yang dirasakan, yang direnungkan, yang diterima dengan sungguh oleh para perempuan itu kemudian memupus keraguan mereka. Memupus keraguan para perempuan itu sehingga akhirnya para perempuan itu bisa mempersaksikan kebangkitan Tuhan Yesus pada para rasul, pada saudara-saudara, saudara-saudara satu komunitas Tuhan Yesus tentunya. Membersaksikan pada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Bersaksi bukanlah hal yang mudah. Sebab jika seorang bersaksi dia tidak boleh ragu sedikit pun. Oleh karenanya jika kita lihat melalui proses peradilan di negara kita maupun peradilan secara umum, setiap saksi pasti disumpah. Setiap saksi pasti disumpah berdasarkan Alkitab atau berdasarkan kitab-kitab yang dipercayainya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Dalam rangka memberi kesaksian, membutuhkan kepastian, membutuhkan optimisme, melepaskan diri dari keraguan, memupus keraguan. Dan inilah yang dikerjakan oleh Maria dari Magdala, Yohana, dan juga Maria, ibu Yakobus, bersama-sama dengan perempuan-perempuan lain yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Namun, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, yang terjadi karena pada masa itu belum ada gerakan feminisme. Karena pada masa itu belum ada gerakan emansipasi wanita. Maka kesaksian yang diberikan oleh para perempuan itu dianggap sebagai omong kosong oleh para rasul dan juga oleh saudara-saudara sekomunitas Kristus. Sungguh disayangkan. Kemenangan yang memupus keraguan para perempuan itu tidak atau belum bisa dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Kristus, para lelaki yang hadir di sana. Namun ada satu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam bacaan kita, seorang bernama Petrus, orang yang dikatakan pernah endo dari Gusti Yesus. Pernah bersaksi dusta bahwa ia adalah bagian dari komunitas Kristus itu.
pernah merasakan keraguan yang luar biasa sebelum ayam berkokok 3 kali. Si Petrus ini yang pernah didera oleh keraguan demi keraguan pada masa penyaliban Kristus. Kemudian mengambil langkah cepat, mengambil langkah terdepan. Cepat-cepat ia pergi ke kubur, menjenguk ke dalam, dan kemudian dia percaya. Apa yang dilihatnya? Kemenangan yang ada di dalam hatinya, yang ia pertanyakan di dalam hatinya, telah terjadi dan itu memupus keraguannya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus. Sama seperti para perempuan dalam komunitas Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus yang memupus keraguan-keraguannya di dalam kemenangan Kristus. Begitu pula seharusnya kita menanggapi kehidupan ini. Keraguan demi keraguan yang dinyatakan oleh ketakutan kita, yang dinyatakan oleh ketidakmampuan kita, yang dinyatakan oleh kebebalan hati kita, harus kita pupus di dalam kemenangan akan Kristus. Mari kita bersama dalam keraguan, opo aku iso yo? Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Mari memupusnya dengan percaya dan optimis bahwa kemenangan Kristus ada, hadir untuk memupus keraguan setiap orang Kristen dalam berbuat baik. Memupus keraguan setiap orang Kristen dalam menjalani kehidupan yang berkenan bagi Allah. Dalam memupus keraguan orang-orang Kristen untuk hidup seturut dengan kerajaan sorga, ngener ing kratoning swarga. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, di dalam pergumulan kita akan keraguan diri kita, mari bersama menyatakan diri untuk hadir dengan mantap di dalam perjamuan kudus. Sebab Kristus telah menang bagi kita. Sebab kita telah dimenangkan di dalam Kristus. Mari hadir di dalam kemenangan itu, memupus keraguan kita. Bersama-sama di hari Jumat Agung nanti, mari kita memupus keraguan kita dan menyatakan diri kita siap menjadi saksi Kristus, diri kita siap bersaksi untuk Kristus, dan menyatakan siap derek pambujanan suci, siap mengikuti perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Kristus. Selamat hidup di dalam kemenangan yang memupus segala keraguan. Selamat hidup di dalam pengharapan yang senantiasa terpancar sebab Kristus mati bagi kita. Hosiana, Tuhan beserta kita. Amin. Saat hening bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, sembari kita merenungkan kesiapan kita memasuki perjamuan kudus, marilah kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh dipersilakan.
Saat teduh cukup, Bapak Ibu Saudara jemaat Kristus, Aneng Salib Paduka Kidung Pasamuan Jawi 250 kali 150. Bait pertama dan kedua kita pujikan bersama. Aneng salib paduka pangayom kawula toyaning gesang mulya ing arti Golgota. Salibnya kamulyan kawula ngantos ninjing nampeni palereman boko. Aneng salib paduka katresnan kababar inggih namung paduka pindha lintang fajar. Salibnya kamulyan kawula ngantos ninjing nampeni palereman boko. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, marilah kita menutup pendadaran perjamuan kudus pada saat ini dengan bersama berdoa. Mari berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami merasakan sungguh kemenangan. Di dalam kasih setia-Mu yang menyala-nyala, kami merasakan sungguh keindahan, kemuliaan, kemenangan yang dari Engkau. Dan sungguh ya Bapa, itu membunuh, itu memupus, menghilangkan semua keraguan kami akan diri kami pribadi, akan kehidupan kami, akan masa depan kami. Sebaliknya ya Tuhan, kemenangan Tuhan menimbulkan pengharapan, sukacita yang besar bagi kami. Oleh karena itu, pada saat ini kami bersyukur. Oleh karena itu pula, melalui persiapan perjamuan kudus pendadaran pada saat ini, kiranya Engkau yang menghantar kami, agar kami boleh memasuki pintu gerbang pengharapan kasih-Mu dengan damai surgawi, menerima bahwa kemuliaan yang dari Engkau adalah kemenangan lepas dari maut. Kasih setia-Mu kiranya hadir mempersiapkan kami masing-masing ya Tuhan, agar kami boleh memasuki perjamuan kudus yang akan dilayankan oleh Majelis GKJ Wonogiri Utara pada hari Jumat Agung nanti. Kiranya kasih setia-Mu hadir bersama-sama dengan kami dan keluarga kami memasuki perjamuan kudus itu. Membentuk kami masing-masing di dalam kasih dan pengharapan sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kami menyerahkan kehidupan dan pengharapan kami ke dalam sukacita ilahi di dalam Kristus yang hadir dan menjamah kami memohon. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, marilah bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersedia menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, pendadaran pada saat ini telah selesai. Selamat mempersiapkan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.